Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ardra Adiatma dengan NIM 88323006. Saya Nabila Gisa Mardani dengan NIM 8883230026. Kami dari Ilmu Keluarga 23 ingin memenuhi tugas berorasi tentang isu pro dan kontra pemain naturalisasi timnas Indonesia. Pro dan kontra pemain naturalisasi timnas Indonesia. Sebenarnya apa sih tujuan dan manfaat yang didapatkan oleh timnas Indonesia dengan menaturalisasi pemain-pemain luar negeri? Inilah pemain naturalisasi timnas Indonesia ini mendorong dan juga ikut memajukan timnas Indonesia. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa pemain naturalisasi ini akan menyingkirkan pemain-pemain lokal yang sudah susah payah dan juga melakukan pertandingan dan juga debut di Liga Indonesia. Tapi menurut Bung Didar, salah satu pengamat dan juga pecinta sepak bola, mengatakan bahwa Indonesia butuh bantuan dan juga kualitas yang setara dengan negara-negara barat atau Eropa. Karena untuk memajukan timnas Indonesia untuk berprestasi membutuhkan kualitas tidak hanya di kualitas pemain yang hanya ada di Liga Indonesia saja, tapi yang berpengalaman di Liga Eropa, bahkan di negara-negara barat. Tapi di belakang rencana yang baik untuk timnas Indonesia berprestasi, ada juga permasalahan yang didapatkan oleh kita sebagai orang lokal atau pemain lokal, ya. Mulai dari pemain SSB, anak-anak SSB, mereka sudah merasakan, mereka jadi merasakan saya tidak bisa tembus ke timnas Indonesia dan juga tidak bisa membela negara Indonesia. Yulianto pernah mengatakan pemain naturalisasi ini beri dampak negatif kepada pemain lokal. Kurniawan mengatakan hal tersebut sama sekali tidak diperlukan kelantaran Indonesia tidak kekurangan pemain dengan kualitas yang baik. Sebenarnya kuncinya itu ada di pembinaan, keseriusan dan tanggung jawab dari semua pihak. Kalau bisa berjalan baik seperti itu, kita bisa maju dan berprestasi, tidak hanya di tingkat Asia, bahkan di dunia. Menurut Erick Thohir, naturalisasi ini tidak berdampak negatif kepada pemain lokal karena pemain yang dinaturalisasi itu pemain yang punya keturunan darah Indonesia atau blasteran dari orang Indonesia yang tinggal di Belanda atau di Eropa sana. Apakah pemain naturalisasi dari Belanda dan Eropa itu mengganggu dan merusak kedaulatan dan juga pertahanan NKRI? Karena Bung Karno setahun sebelum menggenap 20 tahun kemerdekaan Indonesia, presiden pertama kita ini menyinggung konsep berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Dalam pidato yang berjudul Vivere Pericoloso, dan Bung Karno ini memformulasikan konsep Trisakti, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan sebagai bentuk revolusi suatu bangsa. Mengapa sih harus menggunakan tenaga dan keahlian orang lain jika kita sendiri itu mampu melakukannya? Dan kita memiliki bahan baku yang banyak. Dari data Indonesia ID, jumlah populasi anak-anak remaja hingga pemula usia 10 tahun sampai 24 tahun jumlahnya 66 juta atau 23,8% dari populasi kita. Nah, suatu jumlah yang luar biasa, bukan? Jadi jelas bagi mereka yang kontra naturalisasi itu, mereka menjunjung tinggi nasionalismenya. Kita juga sering mendengar orang bertanya, masa sih dari jumlah sebanyak itu kita tidak bisa mencari 11 orang pemain hebat gitu? Jawabannya tentu sulit, karena jangankan mencari 11 orang untuk cabang olahraga beregu, mencari seorang petinju, pejudo, perenang, dan masih banyak lagi kecuali bulu tangkis dan panjat tebing, kita belum bisa. Padahal semua itu cabur yang mempertandingkan nomor-nomor individu, banyak kelasnya pula. Sesungguhnya kita bisa, tapi syaratnya semua federasi serius mencari, menanam, membina, dan baru memetik hasil dari anak-anak di negara kita sendiri. Seperti yang dicontohkan dua cabur, bulu tangkis dan panjat tebing. Mereka bisa dan luar biasa. Peran pemerintah, pengusaha, dan kita wartawan olahraga bisa ikut memberikan dukungan yang maksimal. Dengan begitu, kita tuh mampu gitu. Pertanyaannya, apakah itu bisa terjadi? Jawabannya singkat, tidak. Dari pengalaman yang ada, kita tuh sering asyik bersih tegang dan berseberangan. Dan
kita semua itu berdiri sendiri-sendiri. Kita juga memandang dan melihat dengan cara kita sendiri. Akibatnya jalan yang terbaik dan yang kita tempuh ya selalu penuh dengan lika-liku. Padahal Jepang dan Korsel saat membangun kompetisinya mencontek apa yang ada di kita. Dulu setiap BUMN memiliki klub sepak bola dan berkompetisi di jalur Galakarya. Satu contoh ini mutlak ditiru, maka nggak heran jika ada klub Matsushita di Jepang dan ada klub Hyundai di Korsel. Sebelum mereka menggelar di kompetisi JFA dan KFA, semua pihak tuh duduk bersama berikrar untuk memajukan sepak bola demi negara. Maaf, tidak saling jegal seperti di kita. Selain itu, saya juga tidak melihat rancangan atau desain besar yang jelas untuk menuju ke arah berdikari tadi. Metode, strategi untuk mencapai prestasi juga masih belum terlihat dengan jelas hingga saat ini. Nah, sekali lagi, atas nama nasionalisme yang tinggi, atas nama kemandirian, bagi yang kontra naturalisasi, haram hukumnya melakukan naturalisasi. Sekali itu juga tidak keliru, Brasil dan Argentina sebagai negara terkemuka dalam dunia sepak bola. Contohnya, sejak dulu hingga hari ini, kedua negara itu tidak pernah memakai pemain yang bukan warga negara asli. Kita ketahui bersama pula, sepak bola di dunia negara itu begitu luar biasa hebatnya. Brasil itu pernah memenangkan 5 kali juara dunia dan Argentina itu 3 kali juara dunia. Kehebatan kedua negara itu tidak ada yang meragukannya lagi. Nah, lantas bagaimana dengan beberapa orang yang pro akan hadirnya pemain naturalisasi ini? Mereka pun punya basis serupa, ingin membuat Indonesia bisa menggapai Piala Dunia. Maklum, sejak 19 April 1930, saat Insinyur Suratin nekat melahirkan PSSI 15 tahun sebelum Indonesia merdeka hingga hari ini, khususnya tim senior kita belum sekalipun mencicipi putaran final sepak bola dunia. Jika ada seorang menyebut kita pernah ikut Piala Dunia 1938 di Prancis, itu kurang tepat. Betul, tuan rumah Prancis mengundang PSSI. Catatannya, saat itu PD tidak melalui babak penyisian seperti saat ini. FIFA masih memberi hak penuh pada tuan rumah untuk mengundang negara manapun sebagai peserta. Dan seperti yang kita ketahui pula, FIFA sejak dulu menganut asas anti penjajahan. Tetapi jika Prancis tidak pernah mendengar sepak terjang PSSI, maka tidak mungkin mereka mau mengundangnya. Dan FIFA menyetujui karena mereka ingin mendukung agar penjajahan dihapuskan di Nusantara. Sayangnya, syarat yang diajukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Alidius Djardja van Starkenborgh Stackhouwer 1936 sampai 1942 tidak bisa diterima Suratin. Mereka diwajibkan menggunakan nama Hindia Belanda dan lambang kerajaan Belanda wajib dipakai. Dan Suratin itu menolak. Meski Indonesia belum lahir, tapi merah putih dan lambang Garuda sudah dipakai oleh PSSI. Suratin memberi sinyal agar pemain atas nama Bonden dan pribadi mengambil kesempatan emas saat itu. Maka 7 pemain kita, Tan Mu Heng, Ahmad Nawir, Anwar Sultan, Tan Jong Jin, Ishak Patiwal, Sadar Maji, dan Hans Taihotu ikut dalam tim yang berbalut Hindia Belanda. Jadi yang tampil di Paris saat itu adalah Hindia Belanda, bukan Indonesia. Sementara untuk tim junior dan under 17 sejak 1979 sudah ikut berpartisipasi. Kita itu maju ke Jepang untuk menggantikan Irak dan Korut yang karena alasan politik mundur. Dan tim U17 kita tampil karena kita jadi tuan rumah setelah Peru dicoret FIFA. Awalnya kita tuan rumah U20 karena persoalan Israel, hak kita dicabut di FIFA. Karena upaya yang terus-menerus gagal, Shin Tae-hyung diberi sinyal untuk melakukan jalan naturalisasi. Program ini sebenarnya sudah dimulai sejak
Januari 2009, jauh sebelum Shin Tae-hyun datang ke sini. Tentu ini jalan pintas dan kami pun bersyarat dan disetujui PSSI. Yang bisa direkrut adalah mereka yang punya darah Indonesia dari manapun itu. Tapi sayangnya PSSI berubah pikiran, entah siapa yang membisikkan NH. Naturalisasi yang terjadi justru pemain-pemain asing yang sudah merumput di liga kita dan tidak dalam usia emas. Hasilnya ya seperti yang kita lihat saat ini. Konon ada bisnis kecil-kecilan di situ. Jadi untuk mereka yang pro, selain dasarnya juga yang jelas, mereka memiliki contoh yang tidak kepalang. Selain sukses di Piala Dunia dan Eropa, sepak bola di negara mereka sangat maju. Dan di sini ada nama para pemain naturalisasi dan setidaknya bukan orang asli Prancis, Jerman, Belanda, Inggris, dan banyak negara lainnya yang memiliki andil hebat bagi negara yang mereka dukung. Oke, contohnya di negara Jerman. Di Jerman ini 4 kali menjadi juara dunia. Jerman juga nggak ragu memakai para pemain yang bukan asli bangsanya. Padahal sejak era Hitler 1940-an, Jerman adalah bangsa yang menganut paham rasis. Itu sebabnya orang-orang Yahudi dan bangsa Israel di bumi hanguskan. Sepak bola di negara itu sangat tinggi kualitasnya. Contohnya di pemain Miroslav Klose dan Lukas Podolski. Pada ingat kan sama kedua bintang Jerman itu, mereka itu merupakan pemain keturunan Polandia yang dinaturalisasi sebagai warga Jerman. Ternyata bukan mereka berdua saja, masih ada nama-nama yang lainnya, seperti Oliver Neuville, Freddie Bobby, Gael Asamoah, dan masih banyak lagi. Lanjut juga ke negara Prancis. Prancis juga itu nggak malu dan tidak merasa berkurang sedikit pun kebanggaan mereka pada tim nasionalnya. Meskipun gawa mereka bukan orang Prancis asli, hanya satu kasus di mana Zidane pernah diserang oleh orang status keturunan. Siapa yang berani mengatakan bahwa Zidane bukan pahlawan Prancis untuk Piala Dunia 1998 dan Piala Eropa tahun 2000. Zidane itu aslinya orang Aljazair. Dan ternyata mereka bukan orang Prancis asli loh, dan tak seorang Prancis pun yang tidak menghormatinya. Dan selanjutnya ada negara Belanda. Meski Belanda belum pernah menjadi juara dunia, tetapi reputasi kincir angin dalam dunia sepak bola tidak bisa diragukan. Pada tahun 1974 dan 1974 dan 78, mereka melopori gaya total football yang menggetarkan dunia. Generasi berikutnya kita nggak bisa menafikan trio Belanda, yaitu ada Marco van Basten, Frank Rijkaard, dan Ruud Gullit. Mereka monster dan menggentarkan dunia pada tahun 1988. Bukan hanya mampu menjadi juara Eropa, trio ini tuh terbang setinggi-tingginya. Dan jangan lupa, Rijkaard dan Gullit itu pasti bukan orang Belanda asli. Tengoklah warna kulitnya, tapi nggak lagi-lagi seorang Belanda yang tidak memujanya. Selain itu, malah ada bintang Belanda keturunan Indonesia. Ya betul, mereka tuh contohnya ada Simon Tahamata, Sonny Siloy, Giovanni van Bronckhorst, Roy Mackay, dan Kenny Tete. Dan mereka tuh bintang di masanya. Kemudian ada di negara Inggris. Banyak sekali pemain yang bukan asli orang Inggris. Mereka berkiprah untuk negeri yang memakai semboyan Good and My Right. Tapi saya hanya akan mengambil
Contoh 3 pemain, ada John Barnes asli dari Jamaika, bintang Liverpool tahun 1987 sampai 97, dipercayai membela tim nasional The Three Lions sejak 1982 sampai 95 sebanyak 79 kali. Dan yang kedua ada John Fasanu asal British Guyana dan Owen Hargreaves asli Kanada yang mulai berkiprah di timnas Inggris sejak tahun 2001 sampai 2008 dengan total 46 kali tampil. Dan yang paling menonjol, calon-calon bintang Inggris masa depan yang memperkuat Piala Dunia U17 di Indonesia mayoritas anak-anak imigran, dari Jamaika 4, Irlandia 3, Nigeria 2, lalu masing-masing satu pemain dari Portugal, Selandia Baru, Polandia, dan Trinidad Tobago. Jelas kan? Jadi jangan hanya karena kita pro atau kontra naturalisasi kemudian harus bersih tegang. Apalagi jika harus seperti dalam Pilpres 2019 yang membelah masyarakat menjadi cebong dan kampret. Lagi pula kita hanya sebatas berdiskusi, memberi saran dan tidak lebih dari itu. Untuk itu, biarlah perbedaan ada di antara kita dan biarlah perbedaan itu jadi keindahan dalam hidup kita.